Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awi di channel di sini. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Kami doakan agar sehat selalu. Adapun bagi yang sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mengkaji tentang hukum-hukum membaca bismillah yang menarik untuk diketahui. Karena yang biasa kita ketahui, membaca bismillah hanyalah sunnah saja. Padahal membaca bismillah sendiri memiliki beberapa hukum, mulai dari wajib sampai haram. Dan sebagaimana kami sebutkan barusan, hukum membaca bismillah bisa bermacam-macam, seperti bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa sampai haram. Maka mari kita kaji bersama ulasan-ulasannya, semoga bermanfaat. 1. Wajib. Hukum yang pertama dari membaca bismillah adalah wajib, seperti bismillah dalam Fatihah di saat sholat, atau bagi orang yang bernazar untuk membaca bismillah, maka hukumnya wajib membaca bismillah. 2. Sunnah. Hukum membaca bismillah yang kedua adalah sunnah, dan kesunahan membaca bismillah ini masih dikelompokkan pada sunnah bagi perorangan serta sunnah bagi kelompok dengan perincian sebagai berikut. A. Sunnah bagi perorangan, seperti saat mengerjakan hal-hal yang dinilai memiliki kemuliaan atau kebaikan oleh syariat, baik hal itu merupakan hal wajib, sunnah, mubah, seperti sebelum wudhu, sebelum makan, sebelum tidur, mau berpakaian, mau belajar, dan lain-lain. Maka setiap orang yang mengerjakan hal demikian disunahkan untuk membaca bismillah. B. Sunnah bagi kelompok atau sunnah kifayah, dalam artian jika ada satu orang yang membaca bismillah, maka kesunahan membaca bismillah sudah tercukupi, walaupun yang lainnya tidak membaca bismillah. Seperti dalam kasus orang yang makan bersama-sama, maka cukup satu orang saja yang membaca bismillah. Atau dalam kasus suami istri yang akan bersenggama, maka cukup satu orang saja yang membaca bismillah. Namun jika membaca bismillah bersama-sama, maka itu akan lebih baik. 3. Mubah. Hukum membaca bismillah yang ketiga adalah mubah, yaitu apabila ingin mengerjakan sesuatu hal mubah yang tidak memiliki nilai kebaikan atau kemuliaan menurut syariat, seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, atau mau berpindah dari duduk ke berdiri. Sedangkan jika mengerjakan hal mubah yang memiliki nilai kebaikan atau kemuliaan, maka hukumnya sunnah dimulai dengan membaca bismillah, sebagaimana pada pembahasan poin sebelumnya. 4. Makruh. Yang keempat, hukum membaca bismillah adalah makruh apabila akan mengerjakan sesuatu yang makruh dari zatnya, bukan sesuatu yang makruh karena ada unsur lain. Contoh hal makruh yang dari zatnya adalah merokok, melihat kemaluan pasangan. Maka jika ingin mengerjakan hal-hal tersebut, hukumnya makruh membaca bismillah. Akan tetapi jika kemakruhan tersebut dikarenakan ada sebab lain, contohnya seperti makan makanan yang berbau menyengat, semisal pete, jengkol, atau bawang, maka tetap sunnah membaca bismillah. Kenapa? Karena kemakruhan memakan pete, jengkol, atau bawang bukanlah dari segi memakan, tetapi kemakruhan tersebut karena ada unsur lain, yakni karena yang dimakan memiliki aroma yang menyengat, maka tetap sunnah membaca bismillah. 5. Haram. Yang terakhir, hukum membaca bismillah adalah haram apabila dibaca di saat hendak mengerjakan sesuatu yang sifatnya haram dari zatnya, seperti membaca bismillah saat hendak berzinah, minum khamr atau arak, mencuri, membunuh. Namun jika keharaman tersebut dikarenakan ada hal lain, seperti wudhu dengan air ghasab atau makan nasi hasil mencuri, maka tetap sunnah membaca bismillah, karena keharamannya bukan dari segi wudhu atau makan, tetapi karena airnya hasil ghasab dan nasinya hasil mencuri. Namun membaca bismillah sebelum berzinah atau minum khamr dan sebagainya
jika diniati untuk menghina atau meremehkan nama Allah, maka hukumnya tidak hanya haram, tetapi bahkan bisa sampai murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan jika akan mengerjakan hal-hal yang kotor atau menjijikkan seperti mau menyapu kotoran atau memasang pupuk kandang dan sebagainya, maka tidak dianjurkan untuk membaca bismillah, karena menjaga nama Allah dari hal-hal yang menjijikkan atau kotor. Dan juga pekerjaan yang telah ditentukan awalannya oleh syariat seperti sholat, sudah ada awalannya, yaitu diawali dengan takbir, maka tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Juga yang tidak dianjurkan untuk membaca bismillah yaitu zikir-zikir yang murni zikir. Jadi intinya, setiap pekerjaan yang memiliki nilai kebaikan dalam syariat maka disunnahkan untuk dimulai dengan membaca bismillah, kecuali satu, sesuatu yang telah ditentukan awalannya dalam syariat seperti sholat, sebagaimana yang kami sebutkan barusan, karena sholat sudah ditentukan permulaannya yaitu dengan takbir. Dua, zikir-zikir yang murni zikir seperti la ilaha illallah, bukan zikir-zikir yang tidak murni zikir seperti bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu bisa menjadi zikir dan juga bisa bukan zikir. Maka kalau membaca Al-Quran tetap sunnah dimulai dengan bismillah, beda halnya dengan membaca la ilaha illallah. Ketiga, yang tidak sunnah dimulai dengan bismillah adalah saat hendak mengerjakan hal-hal yang kotor atau menjijikkan. Keempat, sesuatu yang makruh dari zatnya. Dan yang kelima, sesuatu yang haram dari zatnya. Nah, sekian dulu dari kami. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti, dan kami juga sangat berharap kepada teman-teman untuk melihat referensi aslinya yang kami letakkan di akhir video, agar teman-teman bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan dari kami, karena kami juga masih belajar. Jadi pasti banyak sekali dijumpai kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.